kelayakan adalah penelitian mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide bisnis tersebut dilaksanakan. Aspek manajemen. Dalam studi kelayakan usaha, aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan dari sisi pembangunan dan pengembangan. Aspek ini cukupnya sangat luas. Beberapa tujuan dari adanya studi kelayakan bisnis antara lain: 1. Memperoleh sebuah perencanaan. Sebuah bisnis membutuhkan perencanaan yang berguna untuk masa depan. Perencanaan tersebut bisa dirancang dengan melibatkan jumlah modal, waktu pelaksanaan, dan lain-lain. Yang kedua, agar terhindar dari risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis dapat memperkecil kerugian, baik yang mudah ataupun yang susah dikendalikan. 3. Mempermudah pelaksanaan perencanaan. Perencanaan yang dibuat secara tepat dapat mempermudah aplikasian produk. Jadi, para karyawan punya pedoman yang tepat dan fokus pada tujuan. Mempermudah pengawasan. Berkat pengaplikasiannya sesuai rencana, maka pengawasan pun akan lebih mudah dilakukan. Tujuan pengawasan adalah memastikan semua kegiatan usaha sesuai dengan rencana awal. 5. Mempermudah pengendalian. Studi kelayakan bisnis mampu meminimalisir penyimpangan apabila ada kasus yang terjadi saat bisnis dilakukan. Studi kelayakan usaha. Aspek pertama, aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum dan legalitas erat kaitannya dengan semua hal yang berkaitan dengan legalitas atau penentuan pendirian perusahaan. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi dan budaya pada studi kelayakan usaha megalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan di sekitar lokasi. Sejauh mana perusahaan memengaruhi kebudayaan daerah sekitar. Yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran yang menganalisis peluang produk pasar. Kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang telah diperoleh dalam melaksanakan kegiatan usaha atau proyek yang disebut dengan studi kelayakan bisnis. Dan CAPKA 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidak dijalankan usaha tersebut. Untuk bagian terakhirnya, kami akan menjelaskan tahapan-tahapan penerapan studi kelayakan usaha. Yang pertama adalah penemuan ide untuk pengembangan usaha. Yang kedua, penelitian terhadap potensi dan penemuan ide. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, penentuan. Yang kelima, tahap perencanaan pelaksanaan. Yang keenam, pelaksanaan usaha. Pelaksanaan usaha di bagian kedua yaitu tahapan pelaksanaan usaha, dan yang kedua evaluasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Salam Imam Budi.